Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Puspita, saya akan menganalisis salah satu kasus pidana yang sempat menjadi perhatian publik, yaitu kasus pembacokan mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Kasus ini menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut kekerasan fisik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum pidana bekerja dalam melindungi masyarakat dan menegakkan norma hukum. Gila. Enggak dikapaknya apa dulu? Kronologi kasus pembacokan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Peristiwa terjadi pada hari Kamis 26 Februari 2026 sekitar pukul 8.30 WIB di lantai 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, Riau. Korban adalah mahasiswi UIN Suska Riau berinisial F berumur 23 tahun yang saat itu sedang menunggu giliran sidang akhir atau seminar proposal skripsinya. Pelaku berinisial R, 21 tahun juga mahasiswa dari kampus yang sama dan dikenal saling mengenal dengan korban. Tanpa peringatan, pelaku mendatangi korban di area ruang sidang dan menyerangnya dengan senjata tajam. Dibawanya ke lokasi termasuk kapak. Serangan tersebut terjadi secara tiba-tiba di depan rekan mahasiswa dan staf kampus. Korban mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan badan, sehingga harus diberikan pertolongan dan kemudian dirawat di rumah sakit. Status hukum dan motif pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan diamankan di Polsek Bina Widya, Pekanbaru. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 469 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Motif awal diduga berkaitan dengan persoalan asmara dan hubungan pribadi antara pelaku dan korban, namun penyidikan masih terus berjalan. Peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Alasannya bukan sekedar karena ada korban luka, tetapi karena ada perbuatan aktif berupa pembacokan. Perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kesengajaan, dibuktikan dengan pelaku membawa senjata tajam ke kampus, menimbulkan akibat berupa luka serius pada korban. Terdapat pertanggungjawaban pidana karena pelaku adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Secara kualifikasi, perbuatan ini dapat masuk ke dalam kategori penganiayaan berat jika terbukti luka berat, bahkan dapat mengarah pada percobaan, pembunuhan apabila terbukti ada niat menghilangkan nyawa. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi secara objektif dan subjektif. Kasus ini berkaitan dengan hukum pidana material karena yang dianalisis adalah perbuatan apa yang dilarang, unsur delik, ancaman sanksi pidana. Hukum pidana material menentukan bahwa pembacokan dengan sengaja yang menimbulkan luka berat adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Hukum pidana formil sebagai konsekuensi setelah terjadi peristiwa pidana, polisi melakukan penyidikan, penetapan tersangka, proses penuntutan. Namun fokus utama kasus ini tetap berada pada hukum pidana material karena yang menjadi inti adalah pembunuhan unsur delik. Beberapa fungsi hukum pidana yang terlihat dalam kasus ini adalah: yang pertama, perlindungan masyarakat. Negara hadir melindungi warga dari tindakan kekerasan. Kampus sebagai ruang akademik harus aman. Yang kedua, pengendalian kejahatan. Penangkapan pelaku menunjukkan fungsi hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, penegakan norma. Tindakan pembacokan melanggar norma hukum dan norma sosial. Pemidanaan menjadi bentuk penegasan bahwa kekerasan tidak ditoleransi. Dalam kasus ini, fungsi yang paling dominan adalah perlindungan masyarakat, terutama karena kejahatan terjadi di ruang publik pendidikan. Dalam teori pemidanaan, terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, pembalasan, retributif. Yang kedua, pencegahan, preventif. Yang ketiga, ada perbaikan pelaku, rehabilitatif. Dan yang keempat, ada perlindungan masyarakat. Dalam kasus ini, tujuan yang paling dominan adalah pencegahan umum, agar masyarakat, khususnya lingkungan kampus, tidak melakukan tindakan serupa. Yang kedua, perlindungan masyarakat dengan memisahkan pelaku dari masyarakat melalui pidana penjara. Namun, secara ideal, tujuan rehabilitatif juga penting karena pelaku masih berstatus mahasiswa dan berusia muda. Secara normatif, penanganan awal sudah mencerminkan tujuan hukum pidana karena yang pertama, pelaku segera diamankan, yang kedua, proses hukum berjalan, yang ketiga, negara menunjukkan respon yang cepat. Namun, secara ideal, ada beberapa catatan kritis diantaranya. Yang pertama, ada aspek pencegahan belum optimal karena
karena senjata tajam bisa masuk ke lingkungan kampus. Yang kedua, pendekatan preventif non-penal kurang terlihat, misalnya pengawasan keamanan kampus. Yang ketiga, jika hanya berfokus pada penghukuman tanpa rehabilitasi, maka tujuan perbaikan pelaku bisa terabaikan. Hukum pidana idealnya tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah kejadian serupa, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban. Untuk kesimpulannya, kasus pembacokan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau, jelas merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur delik baik secara objektif maupun subjektif. Kasus ini dominan berkaitan dengan hukum pidana material, dengan fungsi utama perlindungan masyarakat dan pengendalian kejahatan. Tujuan pemidanaan yang paling menonjol adalah pencegahan dan perlindungan masyarakat. Namun, secara ideal, harus diimbangi dengan aspek rehabilitatif agar hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.